Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah, para bapak, para ibu, adik-adik remaja dan anak-anakku jika ada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberi kenikmatan yang sangat luar biasa, banyak sekali, tak terhitung, tak ternilai. Di antaranya adalah umur panjang, sehat, dan semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, qudwah kita, suri tauladan bagi kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tumbuh mahabbah, rasa cinta kepada baginda Rasul, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul udmah, yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar maka nalakumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, dan tidak ada bagi mereka pilihan. Maha suci Allah dan maha agung, maha luhur daripada apa yang orang-orang musyrik sekutukan baginya. Jamaah rahimakumullah, dengan irodahnya, dengan kudratnya Allah menciptakan sesuatu, dan dengan kudrah dan irodahnya Allah memilih di antara ciptaan-ciptanya itu bernilai lebih daripada yang lainnya. Allah memilih suatu tempat untuk dilebihkan dibandingkan tempat yang lain. Ada tanah suci, ada tempat masjid yang dimuliakan,
Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Allah juga memilih waktu-waktu yang menjadi bernilai lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ada bulan Ramadan, kemudian ada sepertiga malam yang akhir, dan Masya Allah pada hari-hari ini, mulai kemarin tanggal 1 Dzulhijjah, Allah memilih waktu, Allah memilih hari, yang dimana hari itu adalah hari yang sangat bermanfaat bagi kita. Hari dimana Allah mencintai amal-amal solih lebih daripada seketika dikerjakan pada hari-hari yang lain. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah bisa membimbing kita, mengarahkan kita, memanfaatkan hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal yang terbaik. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ma min ayyamin al amalus sholihu fihinna wa fi riwayatin fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun raja'a kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada pada hari-hari yang lain, daripada hari-hari yang sekarang ini. Rasulullah ngendika yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian mereka para sahabat bertanya, tidak pula jihad atau berjuang di jalan Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang yang keluar dengan dirinya, dengan hartanya, berjuang di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya amal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para sahabat penasaran, kalau jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, padahal jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah itu adalah amal yang sangat luar biasa, amal yang membutuhkan keberanian. Tidak semua orang bisa untuk berjihad di jalan Allah. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang yang berangkat jihad di jalan Allah dengan membawa hartanya, dengan membawa dirinya, kemudian tidak pulang sama sekali. Artinya orang tersebut terbunuh di jalan Allah, syahid, kemudian hartanya dirampas. Jadi jihad di luar bulan atau di luar hari-hari 10 Dzulhijjah yang pertama ini setara dengan beramal soleh. Tentunya tidak hanya beramal soleh yang katakanlah misalkan hari ini kita puasa, kemudian hari ketiga sampai dengan hari ke-9, tidak. Tentunya amal soleh yang betul-betul maksimal dilakukan selama tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Jamaah rahimakumullah, kemudian ada juga hadis yang bersumber dari Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini berbunyi, waruwiya al Imam Ahmad rahimahullah an Ibni Umar
radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'dhamu wala ahabbu ilallahil amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri fa aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah ridha kepada keduanya, yaitu Umar dan Abdullah Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung, tidak ada hari yang paling agung, dan amal soleh amat dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini ditegaskan bahwa hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat diagungkan oleh Allah dan amal soleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita, fa'aksiru, maka perbanyaklah takbir, tahlil, dan tahmid. Jadi kita disuruh memperbanyak takbir, tahmid, tahlil pada hari-hari 10 di bulan, hari 1 sampai dengan 10 di bulan Dzulhijjah ini, yang sekarang kita sudah berada di hari yang kedua. Kemarin hari Sabtu, itu sesuai dengan hasil isbat Kementerian Agama, sudah ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kalau 10 hari sampai dengan ke depan, berarti sampai pada saat hari raya Idul Adha. Jadi sampai hari Senin yang akan datang. Ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian waruwiya Ibnu Hibban rahimahullah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, semoga Allah merahmatinya, di dalam sahihnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol afdalul ayyami yaumu Arafah. Hari yang paling agung adalah hari Arafah. Dan hari Arafah ini adalah hari ke-9 pada bulan Dzulhijjah. Fa insyaallah, kalau sekarang hari kedua, hari ke-9-nya akan jatuh pada hari Ahad yang akan datang. Itu adalah hari yang paling agung di dalam 1 tahun. Kalau di dalam bulan Ramadan, 10 malam terakhir adalah malam-malam yang sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat luar biasa, dan di dalamnya ada 1 malam yang sangat agung selama 1 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka hari yang paling agung adalah ada pada bulan 9, hari ke-9 bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Ini adalah hari yang sangat agung, 1 hari di dalam 1 tahun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh melewatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mendulang banyak pahala pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Memang tidak sepopuler 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Barangkali karena kurangnya informasi yang kita terima, ataupun kurangnya kita mempelajari tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, sehingga kelihatannya umat Islam tidak begitu semangat, tidak begitu kemudian menggebu untuk beramal di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Padahal kalau kita melaksanakan sunnah Rasul, melaksanakan amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, kita bisa mendapatkan lipat ganda kebaikan. Kita sadari bahwa umur kita sangat terbatas, dan tidak semua waktu yang diberikan oleh Allah, tidak semua umur yang diberikan oleh Allah kepada kita
untuk melakukan amal-amal kebaikan, untuk melakukan amal-amal soleh. Oleh karena itu ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah memberikan waktu-waktu yang di dalamnya kita bisa beramal, dan amal kita lebih baik, lebih berpahala, lebih dicintai oleh Allah, kita tidak boleh melewatkannya. Yaitu antara lain Allah memilih 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, amal apa yang bisa kita lakukan? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tentu ini kita tidak bisa melakukannya, karena untuk melakukan ibadah yang satu ini, yaitu haji dan umroh pada bulan Dzulhijjah, memerlukan persiapan-persiapan dan kesempatan. Saudara-saudara kita yang sekarang sudah berada di tanah suci, Masya Allah, mereka memiliki kesempatan yang banyak dirindukan oleh saudara-saudara muslim yang lain. Untuk bisa berhaji 1000 orang itu perwakilannya 1 orang, maka nanti timbul kuota. Nah, dengan kuota itu nanti ada daftar tunggu yang sekarang sudah mencapai puluhan tahun. Meskipun kita tidak bisa melaksanakan amal ibadah yang satu ini, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh, maka kita bukan berarti tidak bisa melakukan kebaikan. Ada amal-amal lain yang nanti bisa dilakukan selain ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan bulan Dzulhijjah itu juga artinya bulan yang di dalamnya bisa melakukan ibadah haji, bulan untuk melakukan haji, maka kita bisa yang kedua berpuasa, siam. Kapan puasanya? Ya pada hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Karena amal pada saat itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dilipat gandakan dan lebih dicintai oleh Allah pahalanya. Jadi monggo bisa memilih amal yang kedua, yaitu berpuasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 bagi yang tidak melakukan atau tidak sedang melakukan haji. Untuk saudara-saudara kita yang melakukan haji, ini tanggal 9-nya tidak diperintahkan untuk melakukan puasa. Mereka melakukan kegiatan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Ini lihat tadi yang disebutkan dalam hadis riwayat disebut dari Ibnu Hibban, bahwa hari yang paling agung adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji melakukan kegiatan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Ketika kita tidak bisa melaksanakan puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, ya kita bisa memilih beberapa hari di dalamnya. Barangkali kemarin kita belum melaksanakan puasa, atau kita sekarang juga belum berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, coba kita besok untuk berniat melakukan ibadah puasa. Puasa sunnah, barangkali Allah akan memberikan kelebihan pahala, karena bertepatan dengan hari Senin, barangkali Allah bisa memberikan pahala yang lebih. Puasa Arafah, puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari ketiga ditambah dengan puasa sunnah hari Seninnya. Nah, ketika kita sudah bisa menikmati, kemudian esok harinya kita bisa berniat lagi. Bisa selang-seling atau bisa mungkin, Masya Allah saya sudah ketinggalan 2. Berarti yang 7 saya tidak boleh bolong. Berarti mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini bisa melakukan puasa sunnah. Atau paling tidak ketika tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 kita tidak bisa melakukan ibadah puasa sunnah, jangan dilewatkan tanggal 9 Dzulhijjahnya. Jadi aja babar belas ora sijia. Syukur tanggal 8, tanggal 9-nya. Kalau minimalis sekali, ya kita berpuasa tanggal
9 Dzulhijjahnya, yaitu puasa Arafah. Apa keutamaannya? Disebutkan dalam hadis untuk puasa Arafah ini, Rasulullah ngendika bahwa dengan berpuasa 1 hari Arafah, ahtasibu, dengan berharap itu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu selama 1 tahun dan dosa setahun yang akan datang. Nah, dengan puasa 1 hari kita mendapatkan pengampunan dosa selama 2 tahun. Ini kan Allah sangat cinta kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Padahal permasalahan pengampunan dosa ini adalah masalah yang amat penting bagi kita. Ketika dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, kita tidak akan menanggungnya sampai di akhirat, atau bahkan ketika di dunia. Dengan kita diampuni dosa-dosanya, Allah akan memberikan rahmat barokah kepada kehidupan yang kita alami. Jadi sangat tidak sebanding sebetulnya. Oleh karena itu, masa Pak, dengan hanya 1 puasa sehari kok Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kalau Allah sudah menghendaki, ada keterangan yang sahih baik dari hadis maupun dari Al-Quran, kita tinggal sami'na wa ata'na. Kita tinggal mengikuti. Loh, masa dikasih bonus kok nggak mau? Malah bertanya, lah kayaknya nggak mungkin lah. Nah, ini malah timbul keraguan. Tidak boleh ada keraguan ketika sudah jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah. Meskipun kelihatannya amal itu sedikit, kemudian balasannya luar biasa, ya kita tinggal semangat melakukannya. Tidak usah banyak bertanya, tidak usah kemudian kemenang. Nah, ini tidak boleh ada dalam diri kita. Ada yang lebih spektakuler lagi, yaitu Lailatul Qadar, seperti beribadah 1000 bulan. Nah, ketika keterangannya sudah jelas, apalagi itu disebutkan di dalam Al-Quran, kita tinggal melaksanakannya, semangat untuk melakukannya. Nah, oleh karena itu untuk puasa ini silakan Bapak Ibu bisa diperbanyak karena kesempatannya masih ada. Kita baru pada hari kedua di bulan Dzulhijjah. Nah, masih ada hari ketiga sampai dengan hari ke-9. Jika kita tidak mampu untuk melakukannya, maka jangan dilewatkan puasa sunnah yang tanggal 9 tersebut. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Tadi dalam hadis disebutkan fa'aksiru, maka perbanyaklah takbir, tahlil dan tahmid. Bentuknya seperti apa? Ya bisa seperti takbir yang sebagaimana kita baca, sebagaimana kita kerjakan pada hari-hari raya. Takbir, tahlil, kemudian tahmid. Nah, kapan? Ya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Tidak hanya pada malam Idul Adha baru kita bertakbir, tapi sekarang sudah diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Bisa dirangkai misalkan Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau bisa dipisah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana wirid ketika setelah selesai sholat. Alhamdulillah, 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 ya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pokoknya diperbanyak kapanpun. Jadi ini takbirnya adalah takbir yang disebutkan sebagai takbir yang mutlak begitu. Artinya bisa dilakukan kapanpun. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa malam hari. Kemudian bisa ketika kita tidak ada kegiatan sambil duduk, sambil berzikir. Bisa dengan menggunakan alat bantu untuk menghitung, counter atau mungkin pakai tasbih. Jumlahnya tidak dibatasi jumlahnya. Perbanyak, fa'aksiru fihinna. At-takbir, at-tahlil, at-tahmid. Diriwayatkan bahwa para sahabat atau salafus soleh, orang-orang soleh yang dahulu, mereka
melakukan kegiatan ini, yaitu takbir, tahlil, dan tahmid, bahkan ketika mereka berada di pasar. Jadi nang pasar takbiran. Ini ada riwayat, ada keterangan bahwa sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut, kemudian mereka berdua mengumandangkan takbir. Bisa bersamaan antara Ibnu Umar dengan Abu Hurairah, atau mungkin mereka dalam waktu yang berbeda. Tapi di dalam keterangan hadis ini, riwayat ini disebutkan Ibnu Umar kemudian Abu Hurairah pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mereka ketika pergi ke pasar mengumandangkan takbir, kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada ketika itu. Nah, sambil berkendara, sambil pergi ke kantor, sambil pergi bekerja, atau mungkin di tengah-tengah kesibukan bekerja, kita disuruh perbanyak takbir, diperbanyak tahmid, kemudian perbanyak tahlil. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, kita disuruh banyak bertaubat serta meninggalkan segala perbuatan maksiat dan dosa. Ketika pada 10 hari pertama ini Allah mencintai amal soleh melebihi pada hari-hari yang lain, maka Allah juga sangat membenci begitu, sangat murka ketika pada hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini kita melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat. Ya, kalau amal soleh dilipat gandakan lebih dicintai, berarti sebaliknya perbuatan maksiat, perbuatan dosa juga amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita diperintahkan supaya banyak bertaubat, banyak istighfar, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Masya Allah, di zaman yang sudah canggih seperti sekarang ini, kita berkemungkinan lebih banyak melakukan kemaksiatan. Ketika kita membuka HP, ketika mengeklik YouTube, tentu di situ juga banyak potensi-potensi untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Ada gambar-gambar yang tidak menutup aurat, ada gambar-gambar yang tidak senonoh. Ini bisa menimbulkan kemaksiatan. Meskipun hanya foto, hanya gambar. Foto atau gambar itu juga sama persis bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Nah, ketika itu terjadi, maka kita melakukan perbuatan kemaksiatan. Padahal zaman sekarang kita tidak bisa lepas dari itu semua. Belum buka YouTube niatnya harap mengikuti kajian, tapi muncul yang tidak kita kehendaki, nyelonong gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak senonoh. Ini juga perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kita disuruh untuk banyak bertaubat kepada Allah. Taubat itu artinya kembali dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Dari membiarkan anggota tubuh kita melakukan kemaksiatan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar hal-hal yang tidak baik, mulut untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, untuk komen, untuk katakanlah bisa menyakiti orang lain, kita kembali untuk menjaga, digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Setiap kita mau mengeluarkan katakanlah komen atau tanggapan, atau mungkin juga kita menulis, ya, bab tulisan itu juga sama dengan yang kita ucapkan. Kita harus berpikir terlebih dahulu, apakah bermanfaat atau justru mendatangkan madharat, apakah menimbulkan kebaikan ataupun menimbulkan kerusakan. Nah, ketika tidak ada manfaatnya, apalagi bisa menimbulkan kerusakan, menimbulkan fitnah, maka setidaknya kita bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan komen atau menulis di sesuatu. Nah, ini kita diperintahkan untuk banyak bertaubat, segala maksiat dan dosa kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, disyariatkan pada saat hari-hari ini takbir mutlak. Tadi kami sampaikan kita diperintahkan supaya memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Nah, di sini ada takbir yang mutlak.
Takbir mutlak itu artinya bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan ada takbir yang selain mutlak namanya takbir muqayyad. Nah, kalau takbir muqayyad itu takbir yang disandarkan atau dirangkaikan dengan pelaksanaan ibadah sholat fardu. Nah, ini nanti dilakukan ketika kita berada pada hari ke-10, kemudian hari 11, 12, dan 13. Jadi setelah kita melakukan sholat fardu, kita diperintahkan supaya bertakbir. Jadi takbir itu dirangkaikan dengan pelaksanaan sholat fardu. Kapan dimulai? Ada ulama yang menyebutkan setelah terbit fajar hari Arafah, ada yang menyebutkan setelah terbenam matahari pada hari Arafah. Yang umum dilakukan di lingkungan kita ya setelah maghrib biasanya terus mengumandangkan takbir. Setelah sholat maghrib pada malam hari raya Idul Adha, kemudian diteruskan takbir. Apakah harus semalam suntuk? Apakah harus bersama-sama kita berkumpul di satu masjid? Tidak. Takbir itu diperintahkan supaya diperbanyak, tapi tidak dilakukan harus semalam suntuk, tidak. Juga tidak harus berkumpul di masjid, tidak harus bersama-sama. Malah disebutkan tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa para sahabat, para salafus soleh kemudian melakukan takbir secara bersamaan seperti kur suara bareng. Itu tidak dilakukan. Yang diperintahkan adalah dimanapun kita berada supaya memperbanyak membaca takbir. Nah, ini nyaman takbir yang mutlak. Nah, untuk takbir yang tadi dirangkaikan dengan sholat fardu, maka kalau besok hari raya Idul Adha-nya adalah hari Senin bertepatan dengan tanggal 17 Juni, maka hari Senin setiap kita melakukan sholat fardu diikuti dengan takbir sampai dengan hari tanggal 11-nya hari Selasa, tanggal 12-nya hari Rabu, tanggal 13-nya hari Kamis, yaitu setelah asar berarti selesai untuk melakukan takbir muqayyad. Berarti malam Jumat untuk sholat maghrib sudah tidak diikuti dengan takbir muqayyad setelah sholat fardu. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Masya Allah, alhamdulillah kesadaran untuk berkurban di masyarakat kita juga termasuk di Masjid Nurus Sa'adah ini insya Allah alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Jadi pemahaman dulu ketika ada orang yang beranggapan laku tahu kurban nikih sepisan, kemudian tidak melakukan kurban lagi, sekarang sudah tidak ada pada sebagian besar jamaah kita. Dan mereka memahami ketika tanggal sudah sampai pada tanggal bulan-bulan Dzulhijjah, maka mereka bersiap-siap untuk membeli hewan kurban. Bisa 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau di sini kami lihat ada tulisan, berarti kalau 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 orang dikenai iuran atau sumbang atau wajib membayar sebesar 3.500.000. Ada yang lebih dari itu, ada yang urunannya 4 juta, ada yang 3 juta juga ada. Sebab wujudnya harus sapi yang memenuhi. Sapi kan ana sing gede, ana sing cilik. Ana sing rega 20 juta, ana sing rega selawe, bahkan lebih dari 30-35. Nah, kalau misalkan Pak hanya 5 orang ini mau beli 1 ekor sapi, boleh apa enggak? Nah, wong 7 boleh apa maning mung wong 5. Wong loro boleh. Wong siji apa maning. Nah, jadi misalkan satu keluarga 1 ekor sapi. Ini sudah sangat luar biasa. Lah nung papat tok anggotane, bapak ibu, putrane kalih. Ini bisa diatasnamakan keempatnya. Tapi meskipun satu keluarga hanya memberikan kurban urunan 3.500.000, ini sudah meliputi seluruh anggota keluarga. Inilah kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau satu keluarga berkurban, berarti sudah mencakup seluruh anggota keluarganya. Dan tidak harus namanya itu bergantian. Misalkan tahun kiye gue bapake, tahun isu kan bisa kurbane gue ibune,
tahun esuk kemana nggo puteran. Tidak harus seperti itu. Jadi Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Jadi ketika satu keluarga sudah berkurban 1 ekor domba atau 1 ekor sapi untuk 7 orang termasuk di dalamnya, maka satu keluarga sudah ikut semuanya. Tidak harus bainim secara bergantian. Ya taruhlah yang didaftarkan atas nama kepala keluarganya, karena sebagai kepala keluarga untuk memudahkannya. Tapi sebagai panitia, panjenengan tidak boleh saklek seperti itu. Kalau ada jamaah yang menginginkan berkurban untuk atas nama selain kepala keluarga, diterima, karena itu memang tidak dilarang. Atau bahkan untuk ayahnya atau ibunya yang sudah meninggal, ada keterangan ALM almarhum, itu juga amal dari anak untuk memberikan kurban kepada orang tuanya yang telah meninggal, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diterima. Dan sebagai panitia harus betul-betul melaksanakan amanahnya. Sebab kadang-kadang ada yang modelnya urunannya 3,5 juta wong pitu, lambasan golet sapi, angel golet sapi sing regane 3,5 juta ping pitu dipotong untuk operasional. Nah kadang ana sing udah usuk, ana sing sapi gede regane lebih dhuwur, monggo sijine cilik regane lebih endep. Ini tidak diperbolehkan. Kalau ada 1 ekor sapi yang lebih gede, regane lebih gede, maka untuk 7 orang itu harus menambah iuran lagi. Jadi nanti tidak ada subsidi silang. Apa maning oleh sapi pitu misalkan ada 35 ekor, ada 35 orang yang iuran kurban sapi. Nah, kemudian didapatkan sejumlah uang, kemudian yang penting dibelanjakan semua. Nah, yang paling baik adalah setiap satu kelompok ya dari iuran 7 orang kelompok itu, sehingga nanti tidak ada yang terzalimi. Pernah dulu ketika kami belum paham tentang itu, ya belanjanya pokoknya sing penting oleh sapi ana sing gede dan cilik. Lho nek sing cilik, wis sing cilik di atas namakan panitia. Jadi ora ana sing komplain. Ini tidak boleh diakalin seperti itu. Kalau yang gede misalkan ada sapi bagus gede, nyenengi banget. Tapi uangnya tidak cukup dengan iuran 3.500.000 kali 7 dengan biaya operasional. Ya yang 7 ini ditembusi. Ya anak sapi tapi urunannya kurang, nambah gelem apa ora. Nah gelem berarti deal. Nah berarti standar untuk pembeliannya itu tidak kemudian untuk subsidi silang. Alhamdulillah insya Allah untuk kurban ini sudah sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Allah menerima kurban kita semuanya dan tidak menjadikan kita menjadi, mohon maaf, kurban ini ya terkadang sangat rentan dengan riya. Sangat rentan dengan ya ingin diketahui, ingin dipublikasikan, ya. Ingin ya mungkin sekarang zamannya status gitu. Namanya golek sapi bae muncul statusnya akeh banget. Nah, ya. Sangat rentan untuk pamer. Nah, malah kadang-kadang ada yang sangat mementingkan dirinya luar biasa sekali, padahal ini sunnah muakkadah. Baik mereka, tapi ketika mengalahkan yang lain ya tidak diperkenankan juga. Nah, ini kurban. Kemudian yang 8, Bapak Ibu rahimakumullah, dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Aja kelalen ya. Jadi kudune wingi terakhir dina Jumat cukur motong kuku. Nah, kalau panjenengan sudah daftar untuk berkurban ataupun belum daftar tapi sudah niat untuk berkurban, akan membeli binatang kurban, maka mulai kemarin tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan nanti ketika hewan kurbannya itu dipotong, tidak diperbolehkan memotong kuku atau mencukur rambut badan, ya, tidak boleh mencukur rambut badan. Nah, kalau misalkan kita mandi kemudian memakai sampo kemudian ada rambut yang rontok, ya itu tidak termasuk yang dilarang. Orang sengaja begitu, orang sengaja merontokkan. Nah, larangan ini menurut sebagian besar ulama hanya diperuntukkan bagi orang yang berkurban. Sedangkan anggota keluarga yang tidak
termasuk katakanlah di atas namakan kurbannya, ini tidak terkena larangan tersebut. Jadi misalkan panjenengan satu keluarga kurban 1 ekor sapi, berarti ya pakai sing ora uli cukur, sing ora uli ngetok kuku. Nah, putranya, ibunya ini tidak terkena larangan yang seperti ini. Kalau ditanya hikmahnya siapa, Pak? Kok ada larangan seperti itu? Allah yang maha mengetahui hikmahnya. Ada yang menjelaskan barangkali disamakan dengan orang yang ketika sudah memakai pakaian ihram, yang sedang melaksanakan ibadah haji, ketika berihram itu mereka juga dilarang untuk memotong kuku, kemudian juga memotong rambut atau mencabut rambut yang ada di badan kita. Walau alam, Allah yang maha mengetahui. Tapi ketika ada keterangan seperti itu, kita tinggal mengikuti, kita tinggal semangat untuk melaksanakannya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Nah, ini kita laksanakan pada hari ke-10, hari yang paling agung, hari Nahr, ya. Ketika itu, Masya Allah, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji sudah selesai melakukan wukuf, kemudian sudah mabit di Musdalifah, kemudian pada tanggal 10-nya ada kegiatan melempar jamarah Aqabah, ada kegiatan tawaf ifadah, ada kegiatan sa'i haji. Dan untuk orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji, kita semua yang ada di jamaah ini, kegiatannya adalah melaksanakan sholat id dan mendengarkan khutbahnya. Setelah kita melakukan puasa tanggal 9 Zulhijjah, kemudian kita tanggal 10-nya melakukan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu, meskipun mendengarkan khutbah itu tidak termasuk dalam katakanlah wajib, tidak termasuk rukun menjadikan sholatnya sah atau tidak, tetapi adab yang terbaik adalah ketika kita sholat id, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, kita dengarkan khutbah sampai dengan selesai. Karena di dalam khutbah itu tentu ada ilmu-ilmu, ada hikmah-hikmah, ada petunjuk-petunjuk yang disampaikan, dan kita mohon kepada Allah untuk diberi kekuatan mengikuti apa yang disampaikan ketika mengikuti khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Jangan dibiasakan begitu selesai salam kemudian kita meninggalkan tempat sholat id. Jangan mempelopori atau termasuk yang seperti itu, karena akan menjadikan suasana tidak kondusif. Karena lagi khutbah, karena pada lunga, pada menyata. Ini tidak menjadikan suasana kondusif. Apalagi sampai salam misalnya sing udut begitu ya. Iya. Kadang kelihatan di depan tuh kaitan. Ngurung kena khutbah kok karo udut. Bagi mongko ditahan sedela bagi ya bisa begitu. Kelihatannya kurang etis sekali, Malah kadang-kadang ada provokator di belakangnya, bakul balon, bakul apa. Nah, ya tidak masalah, mereka juga mencari rezeki, yang penting bisa kondusif. Yang membawa anak-anak juga bisa dikondisikan. Sing jenenge bocah digawa salat id ora bisa meneng. Wong lagi nang masjid di playon sajate itu kabeh, ya, apalagi di lapangan ketemu karo kancane. Ya mereka kita biarkan. Yang penting kondusif, ditaruh di belakang. Nah, ini kegiatan salat id yang ya kita sebagai katakanlah pelopor, ya kita bisa tertib dari awal sampai dengan akhir. Nah, diteruskan nanti dengan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Sunnahnya adalah dipercepat. Begitu sholat id selesai, kemudian sudah prepare sebelumnya, nah dilakukan pemotongan. Nah, lebih cepat lebih baik, karena sunnahnya kan angger bisa, ya setelah sholat id makannya ya daging yang untuk kurban. Tapi kalau orang mungkin tidak secepat itu, apalagi untuk ngrumat sing jenenge sapi, anu tuh profesional, kabeh ora ngerti. Jadi wonge akeh tapi ora oleh pegawean. Ya. Lah pesona nu peso ora tau nggo apa-apa, ora pasah kabeh.
Maka yang paling aman ya ngundang jagal profesional, motong, kemudian ngelek sampai kemudian biasanya yang merapat lah gitu. Jadi merapat sudah bisa, yang lain nanti untuk yang membagi-bagi. Anggar melugu anu sing ora ngrubuna sapi tok ya angel banget. Bisa-bisa malah cilaka ya. Malah cilaka karena bukan ahlinya. Kalau sudah ahlinya ngerubuh naik gampang, tempatnya sudah mungkin dipersiapkan. Pokoknya kudu data gawe tempat, ngedugi juga ngan wadah nyembelih lah lama banget. Insya Allah kalau di tempat-tempat yang sudah bisa berkurban, sudah dibuatkan tempat yang permanen untuk nyancang, untuk memotong, sehingga bisa lebih cepat. Setelah sholat Idul Adha selesai, kemudian dipotong, dibagi. Alhamdulillah bisa selesai. Ini keutamaan yang ada pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hari yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan betapa Islam itu sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Insya Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah banyak orang yang tidak setiap hari makan daging akan bisa makan daging. Sangat logis syariat yang diberikan oleh Allah untuk agama kita itu agama Islam. Oleh karena itu berbahagia dan selamat untuk saudara-saudaraku yang di bulan Dzulhijjah ini ya, mulai tanggal kemarin sudah bisa melakukan amal-amal solih sampai pada nanti terakhir 10 Dzulhijjah untuk bisa memotong hewan kurban. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita manfaatkan hari-hari yang Allah jadikan amal solih lebih dicintai dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang tidak bisa kita gunakan untuk beramal soleh. Bertakbir, bertahmid, zikir, istighfar, membaca Quran. Itu amal-amal soleh yang sangat Allah cintai. Dan kita lakukan pada bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Setahun hanya ada satu kali bulan Dzulhijjah. Maka ketika kita memanfaatkannya, kita bisa mendulang kebaikan, mendulang pahala yang sangat banyak untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni, kita diberi rahmat, diberi barokah. Masya Allah, ini sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.